Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Oki Wirtariawan, usia 25, kelas 12 MIPA 3. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan sebuah praktikum sederhana pada materi metabolisme. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbedaan spektrum warna pada hasil fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan yang saya pakai pada praktikum ini adalah tanaman cabai. Indikator yang saya gunakan adalah perubahan warna ketika tanaman ditetesi dengan lugol. Lugol akan berubah warna menjadi biru kehitaman ketika bereaksi dengan amilum, yaitu hasil dari proses fotosintesis. Metode yang saya gunakan dalam proses praktikum ini sedikit memodifikasi dari proses percobaan yang dilakukan oleh Zex untuk mengetahui amilum pada hasil fotosintesis. Oke, dalam praktikum ini ada beberapa bahan yang kita perlukan. Yang pertama adalah kertas nika berwarna. Di sini ada 4 warna yang saya gunakan. Ada warna biru, warna kuning, warna hijau muda, dan warna merah. Yap, kita memerlukan alkohol 70%. Betadine. Sebenarnya ini adalah pengganti dari lugol atau iodine. Jadi teman-teman bisa pakai betadine. Saatnya kita butuh air putih. Sebenarnya nggak sesedikit ini sih, akan butuh lebih banyak air untuk merebus daun cabainya. Dan tentunya kita akan membutuhkan daun cabai. Ada beberapa alat yang kita perlukan. Yang pertama adalah gunting. Yang kedua adalah stapler. Yang ketiga adalah gelas kaca. Yang keempat adalah garpu, di mana nantinya digunakan untuk mengaduk air rebusan, dan wadah kecil yang digunakan sebagai tempat peletakan yang nantinya akan diberikan label warna supaya tidak tertukar. Lalu kita perlu cotton bud. Cotton bud ini gunanya untuk meratakan olesan betadine pada daun. Lalu kita akan butuh pemanas. Nantinya digunakan untuk pemanas itu adalah panci kecil alias teflon. Dan yang terakhir kita akan butuh pemanas itu sendiri, yaitu kompor. Langkah kerja. Potonglah plastik mika membentuk persegi panjang dengan lebar 3 dan panjang 6 cm sebanyak 2 buah untuk setiap warna plastik mika. Kedua, pasangkan plastik mika yang telah dipotong tadi pada setiap daun cabai yang telah dipilih, kemudian kaitkan dengan stapler agar tidak terjatuh. Pastikan tanaman berada di tempat yang terjangkau oleh cahaya matahari, kemudian tunggu dari pukul 8 sampai pukul 16. Ketika pukul 16, potonglah daun cabai tersebut dan letakkan pada wadah yang telah bersihkan label. Kemudian, bersihkan plastik mika dari daun. Pastikan daun tidak tertukar satu sama lain. Selanjutnya adalah panaskan air untuk merebus daun. Rebus daun selama kurang lebih 3 menit secara bergantian. Selanjutnya, panaskan alkohol dengan bantuan gelas. Rebus daun tadi dengan alkohol secara bergantian sekitar 2 menit. Setelah selesai, bilas masing-masing daun cabai dengan air bersih. Selanjutnya, teteskan betadine secukupnya pada setiap daun, kemudian ratakan dengan bantuan cotton bud. Selanjutnya, amati perubahan warna yang terjadi pada masing-masing daun cabai. Berdasarkan hasil praktikum, dapat diamati bahwa sampel dengan bercak warna hijau kehitaman paling banyak terjadi pada sampel berwarna biru, sedangkan yang paling sedikit terjadi pada sampel dengan spektrum warna merah. Proses fotosintesis pada tanaman memerlukan beberapa materi, salah satunya adalah cahaya. Namun, tidak semua spektrum cahaya dapat diterima oleh pigmen fotosintesis yang dimiliki oleh tanaman.
Menurut Sasmita Miharja dan Siregar tahun 1966 yang dikutip kembali oleh Nisong Ai tahun 2012, menyatakan bahwa pigmen klorofil A dan B menunjukkan absorpsi yang sangat kuat untuk panjang gelombang biru, ungu, jingga, dan merah, sedangkan menunjukkan absorpsi yang sangat kurang untuk panjang gelombang hijau dan kuning dengan panjang gelombang 500-600 nanometer. Hal ini didukung dengan hasil penelitian oleh Handoko dan kawan-kawan tahun 2013 yang mengambil penelitian pada Hydrilla verticillata, di mana hasil yang didapatkan adalah Hydrilla verticillata dengan pemberian cahaya warna biru mendapatkan oksigen yang paling tinggi, dan tanaman Hydrilla verticillata dengan pemberian cahaya berwarna hijau mendapatkan hasil oksigen yang paling rendah. Hasil praktikum pada sampel warna biru sesuai dengan dua teori yang telah dipaparkan tadi. Namun, hal ini tidak sesuai dengan hasil praktikum pada sampel berwarna merah. Hal ini terjadi karena kesalahan pada proses praktikum yang saya laksanakan, di mana proses perebusan untuk melarutkan klorofil kurang berjalan dengan sempurna, sehingga iodin pada betadin tidak bereaksi semestinya dengan amilum yang dihasilkan pada proses fotosintesis. Berdasarkan hasil praktikum yang telah saya laksanakan, dapat saya simpulkan bahwa variasi spektrum cahaya dapat mempengaruhi hasil dari proses fotosintesis, di mana spektrum cahaya berwarna biru mendapatkan hasil yang maksimal pada hasil fotosintesis. Saran yang dapat saya berikan kepada teman-teman yang hendak mencoba praktikum ini supaya memaksimalkan proses perebusan daun, baik perebusan menggunakan air dan juga alkohol. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat mencoba.